Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia dalam melaksanakan ibadah puasa tanpa halangan suatu apapun dan tetap bersemangat sampai maghrib nanti. Nah, pada sore hari ini pada program Ramadan Istimewa masih bersama Ustadz Hafiz Baihaqi akan membahas materi yang telah lalu sudah disampaikan mengenai hal-hal atau perkara yang membatalkan puasa. Pada pertemuan yang telah lalu telah disampaikan ada 3 hal yang membatalkan puasa, diantaranya makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan ketiga adalah yang murtad. Nah, dari 3 ini masih ada lanjutannya pada hal-hal yang membatalkan puasa. Langsung saja kepada Ustadz Hafiz Baihaqi untuk melanjutkan materi mengenai perkara yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa SLB Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT dan Pak Hairul. Siap Ustadz. Setia menemani dalam bincang-bincang sore dalam buka puasa di sore hari ini. Kita akan lanjutkan perkara-perkara membatalkan puasa setelah kemudian 3 hal kemarin. Betul Ustaz. Makan dan minum di siang hari, kemudian muntah dengan sengaja dan murtad. Maka yang keempat adalah berjima atau berhubungan suami istri. Ini memang agak dewasa Pak Hairul. Iya. Tapi untuk anak-anak yang balik ya, siswa-siswa kita jenjang SMPLB, kemudian juga jenjang SMLB, saya kira penting untuk menjadi pengetahuan sebagai mereka, model dasar pengetahuan mereka begitu Ustaz ya. Nanti dia juga ketika sampai pada kehidupan rumah tangganya sudah tahu. Iya, insya Allah penting sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 187 Allah berfirman, dihalalkan atas kalian ya, pada malam hari di bulan Ramadan untuk kemudian mencampuri atau berhubungan dengan istri. Ya kan? Pada istri-istri kalian kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, pada istri-istri kalian, ya kan? Hunna libasul lakum, dia istri kita ini adalah merupakan selimut atau pakaian kita. Wantum libasul lahun, dan engkau wahai laki-laki adalah selimut atau pakaian daripada istri kita, ya kan? Jadi dalam Islam ini suami istri ini saling memerlukan, ya kan? Betul. Saling mengisi ya. Saling mengisi, saling berpasangan. Kan ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Makanya dalam Islam dikondisikan serupa sehingga kalau laki-laki itu seperti dengan laki-laki. Ya, pakaiannya laki-laki, kemudian pekerjaannya yang bersifat kelaki-lakian, itu harus dikondisikan. Ya. Perempuan juga dengan sifat-sifat keperempuannya. Ini orang tua harus memperhatikan ya. Kita sebagai pendidik juga harus memperhatikan. Makanya di sekolah kita kalau kemudian berbaris atau kemudian kalau kita olahraga, yang perempuan dengan teman-teman perempuannya. Kemudian yang laki-laki dengan teman laki-lakinya. Ya, tidak boleh kemudian tercampur karena bisa terjadi nanti apa yang disebut dengan perilaku yang menyimpang. Betul. Kasus-kasus tentang LGBT, laki-laki seperti keperempuan-perempuanan ya, itu boleh jadi karena pengkondisian ketika masa kecilnya, ya kan? Ini dalam Islam perkara yang diharumkan dengan tegas, ya kan? Nah, supaya jelas jenis kelaminnya dan supaya jelas siapa identitas dirinya. Betul Ustaz. Sehingga kemudian laki-laki memang memerlukan perempuan. Perempuan memerlukan laki-laki. Jangan salah perilaku. Betul. Laki-laki memerlukan laki-laki. Ya, tidak boleh begitu ya Ustaz ya. Ya, nggak boleh karena itu satu yang haram dalam Islam. Bahkan berat sekali hukumannya siapa yang melakukan hubungan yang sesama jenis itu hukumannya hukuman mati dalam Islam. Berat sekali. Nah, oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk kemudian memastikan anak-anak kita tumbuh kembang sebagaimana tumbuh kembangnya sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya kan? Makanya kalau kita punya anak kecil,
Kalau perempuan kasih mainan perempuan. Lakukan seperti selayaknya perempuan gitu Ustaz kasih ya. boneka, kasih baju yang perempuan, biasakan pakai kerudung yang rapat roknya. Ya kan? Mainannya juga mainan perempuan begitu Ustaz ya. Boneka masak-masakan. Kalau laki-laki kasih pistol, Ya. kasih bola, ya, kasih cangkul, ya kan, Mobil-mobilan. Nah itu. Jadi karena tadi laki-laki dan perempuan itu memang saling memerlukan. Nah, ketika berpuasa Allah SWT memberikan latihan untuk menahan emosinya, Ya. menahan emosinya. Karena puasa ini sudah saya pernah katakan, semua yang menggoda sudah habis. Setan, iblis, habis sudah, nggak ada lagi menggoda. Tinggal satu, Apa itu Ustaz? hawa nafsu. Oh. Ketertarikan kita kepada lawan jenis. Kalau normal, dan memang harus normal kan? Iya, betul. Ketertarikan pada lawan jenis dalam Islam itu diharamkan. Ketertarikan pada lawan jenis itu adalah perkara yang naluri. Ya kan? Alami mungkin ya. Alami. Gitu. Nah, dalam Islam itu dilatih supaya tertahan, ditahan, sehingga nanti ketika sampai pada waktunya melangsungkan melampiaskan lah ya, atau apa bahasa kerennya itu, menyalurkan daripada hawa nafsunya dengan benar. Betul. Sebagai ibadah kepada siapa? Kepada istrinya kalau laki-laki, kalau kemudian suami, kalau perempuan kepada suaminya, ya. Tidak kepada yang lain. Betul. Nah, latihannya apa? Puasa. Hawa nafsu ini karakternya itu kalau dibiarkan dia akan menyimpang, ya kan? Kalau kemudian dilarang terus, ya akan menderita kita. Kita ini ingin menikah tapi nggak boleh, kan menderita. Betul, Ustaz. Kemudian kita ini punya keinginan itu, maka harus kita salurkan. Kalau sudah sampai waktunya menikah, kalau belum maka menahan diri dengan cara berpuasa. Nah, itu latihan kita. Nah, kalau kemudian ketika kemudian dia tidak tahan, lalu dia kemudian lakukan hubungan suami istri, maka hukumnya batal puasanya, ya kan? Batal puasanya, dia harus mengganti, mengqadha di hari yang lain. Bahkan dalam Islam secara hukum fikih itu ada hukuman padanya, yaitu dengan pertama hukumannya dengan kafarot, dengan hukumannya adalah satu, membebaskan budak. Ya kan, kalau kita sengaja nih hubungan suami istri, maka membebas budak. Sekarang nggak ada budak, maka masuk pada penebusan pilihan yang kedua. Apa itu? Yaitu puasa selama 2 bulan secara berturut-turut. 2 bulan secara berturut-turut. Tidak boleh 60 hari berarti ya? Tidak boleh putus. Kalau sudah misalkan 55 hari, hari ke-56 putus, makan, ulang lagi dari awal. Berat juga Ustaz ya, hukumannya. Supaya menjadi pelajaran, supaya jangan lakukan itu. Kalau ternyata kemudian tidak mampu juga 2 bulan berturut-turut, maka membebaskan fakir miskin, memberi makan maksudnya, fakir miskin sebanyak 60 orang. Ya kan? Nah itu. Ini memberi makannya nih sehari atau dalam 1 bulan juga nih? Sesuai kemampuan, pokoknya 60 orang itu. Oh, jumlah orangnya nih 60 orang. Satu mud untuk setiap fakir miskin. Baik, kembali lagi nih dalam pembahasan hal yang membatalkan puasa, Ustaz. Tadi sudah disampaikan berjima, kemudian ada hal lagi atau gimana nih Ustaz? Ada hal lagi setelah berjima? Ya, atau ada sudah lagi, habis di situ? Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu keluar mani bagi laki-laki. Keluar mani dengan sengaja. Makanya kita latihan untuk anak-anak kita yang sudah dewasa, ya jangan kemudian melihat tontonan-tontonan yang tidak baik. Betul. Ya kan? Karena itu nanti bisa merangsang kita, menstimulan kita, bisa keluar tuh salah kita juga. Kenapa kita nonton yang tidak baik, yang tidak baik? Betul. Ketika keluar mani kita bagi laki-laki, maka batal puasanya karena sengaja menonton medsos dengan sengaja tidak baik itu. Betul. Atau kemudian kita melihat perempuan yang cantik, ya kan, dengan sengaja, bukan karena tidak sengaja, ya kan, dengan sengaja kita melotot pada perempuan itu ya, itu lalu kemudian kita keluar, maka batal puasanya. Baik Ustaz. Kecuali nggak sengaja kita terlihat di jalan, kan kalau di jalan nggak mungkin nggak mungkin bisa melihat, menghindari ya kan? Menghindari, kita banyak istighfar saja, ya kan, itu batal puasa. Kecuali kalau tidak sengaja, misalkan kita mimpi indah, ketika siang hari kita mimpi ya ketemu bidadari, keluar, itu nggak apa-apa.
Artinya lanjut puasa saja Ya, begitu Ustaz ya. alhamdulillah itu nikmat dari Allah Ta'ala. Itu yang kelima. Yang keenam adalah bagi perempuan nifas atau haid. Ya, nifas yaitu mereka yang melahirkan keluar darah setelah persalinan, atau haid bagi perempuan yang sudah dewasa datang bulan setiap bulan, maka itu batal puasa. Harus mengkodok pada hari yang lain, ya kan? Ya. Selanjutnya yang ketujuh gila juga batal puasa. Sedang puasa tiba-tiba kita sakit jiwa, lalu kemudian kita gila, maka itu membatalkan puasa, ya kan? Dia juga harus mengkodok di waktu gila itu yang dia tinggalkan puasanya. Misalkan dia gila seminggu, maka 7 hari dia mengganti. Tapi menunggu sembuh dulu ya Ustaz ya. Ya sembuh, ya nggak mungkin orang gila suruh puasa, ya kan? Nanti nggak beres puasanya, makan terus kan? Betul. Yang terakhir adalah memasukkan sesuatu dengan jari atau dengan apapun ke dalam 5 lubang dalam tubuh. Di mana aja Ustaz? 5 lubang itu adalah satu adalah telinga kita, Telinga, kemudian mulut kita, mulut, hidung kita, hidung, kubul dan dubur. Kubul dan dubur yaitu alat kelamin kita, ya alat kemaluan kita atau anus kita. Ya. Kita masukkan mereka jarinya atau kita yang sakit perut itu kita namanya disuntik masuk ke dalam lubang ya, itu. Betul. Dipompa sehingga kemudian keluar karena kita susah berak misalkan, susah buang air besar. Betul. Diobati masuk ke dalam. Nah, itu batal puasa kita. Atau kita masukkan daripada jari kita ke telinga kita sampai mendekati gendang telinga, nah itu juga batal puasa. Ya kan? Nah itu 5 itu harus kita jaga agar tidak kita masuki sesuatu, karena itu bisa membatalkan puasa. Baik, terima kasih Ustadz nih, hal yang perkara yang membatalkan puasa telah disampaikan secara keseluruhan mulai dari pertemuan pertama yang telah lalu dan pertemuan saat ini masih dalam program Ramadan Istimewa. Nah, kemudian saya simpulkan mengenai perkara yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, yang ketiga murtad, yang keempat berjima, yang kelima keluar mani, yang keenam gila, yang ketujuh haid dan nifas, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang di dalam tubuh kita. Nah, semua hal-hal yang membatalkan puasa kami harapkan itu menjadi peringatan bagi kita semua yang sedang menjalankan puasa, begitu ya Ustaz ya, supaya tidak dilanggar atau tidak dilakukan. Nanti bisa batal puasanya. Ya, sayang dong. Betul. Ya. Apalagi sudah sore, itu sudah menjelang berbuka puasa, malah kita batalkan, percuma sia-sia puasa kita yang sudah dijalani sedari pagi tadi. Baik, terima kasih Ustaz mengenai pembahasan hal yang membatalkan puasa. Cukup sampai di sini. Nanti para pemirsa bisa mengikuti lanjutannya dengan kisah-kisah terbaru atau materi yang terbaru yang akan kami sampaikan dalam program Ramadan Istimewa. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.